Shalom, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar pada era pandemi ini, serta tetap di rumah saja karena kita belajar dari rumah. Sebelumnya, marilah kita tundukkan hati dan kepala sejenak untuk memanjatkan doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini mudah kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami dapat bertemu kembali melalui TV9 dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan bimbing acara ini dari permulaan sampai akhirnya. Berikanlah hikmat akal budi supaya kami mampu memahami apa yang diajarkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada pembelajaran di era pandemi COVID-19 seperti ini, jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dengan 5M. 1. Mencuci tangan, gunakan air mengalir serta sabun minimal 20 detik. Yang kedua, menggunakan masker karena maskerku menjagamu dan maskermu menjagaku. Menjaga jarak minimal 1 meter. Sekarang yang keempat, menghindari kerumunan. Jangan datang di tempat-tempat ramai. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Lebih baik belajar di rumah saja. Kita berjumpa lagi dalam acara Rumah Ilmu. Saling membantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Semua telah siapkan di depan televisi untuk menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, Ibu berharap kalian tetap menjaga kedisiplinan dan bertanggung jawab, terutama pada diri sendiri akan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Tetap mengikuti materi dari semua mata pelajaran yang ditayangkan oleh TV9. Hari ini kita belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti bersama Ibu Endang Sri Sundari dari SMP 4. Jangan kemana-mana, tetap fokus. Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Kali ini tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan adalah yang pertama, siswa memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah setelah Yesus naik ke surga. Yang kedua, siswa dapat mengungkapkan cara Allah untuk berperan dalam hidupnya sehari-hari. Yang ketiga, siswa menjelaskan ciri-ciri manusia yang diperbarui oleh Roh Kudus. Yang keempat, siswa menghasilkan karya yang berkaitan dengan karya Roh Kudus. Yang kelima, siswa bersikap sebagai manusia yang telah diubah, diperbarui oleh Roh Kudus. Anak-anak, judul materi yang kita pelajari hari ini adalah Roh Kudus memperbarui hidup orang percaya. Seperti biasa anak-anak ya, bahwa Roh Kudus itu digambarkan seperti burung merpati. Kalian ingat bukan ketika Tuhan Yesus dibaptis ya? Nah, setelah Tuhan Yesus dibaptis, langit terbuka dan datanglah Roh Kudus yang berwujud seperti burung merpati hinggap di atas kepala Tuhan Yesus ya, seperti itu. Karena pada umumnya memang Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati.
Nah, siapakah Roh Kudus itu? Ya, kita mau tahu siapakah Roh Kudus itu sebenarnya. Kita akan pelajari pada peristiwa Pentakosta atau peristiwa turunnya Roh Kudus di Yerusalem. Kalian bisa baca nanti setelah pembelajaran ini ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. Di situ dikisahkan hari Pentakosta ya, hari turunnya Roh Kudus. Nah, kali ini Ibu akan ceritakan sedikit saja ya, supaya kalian memahami siapakah Roh Kudus itu sebenarnya. Jika kita mengacu pada peristiwa Pentakosta di Yerusalem, Roh Kudus disebut sebagai roh penghibur ya. Roh Kudus disebut sebagai roh penghibur karena pada saat sebelum Roh Kudus turun, para murid Yesus merasa ketakutan pada orang-orang yang pernah menganiaya dan menyalibkan Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus merasa sedih dengan perasaan takut yang dialami sehingga mereka bersembunyi di atas loteng pada sebuah bangunan di kota Yerusalem. Mereka berdoa sambil menanti janji Tuhan Yesus akan dikirimnya Roh Kudus atau roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang sebenarnya adalah Roh Allah sendiri. Janji Tuhan pun ditepati dan roh penghibur yaitu Roh Kudus turun dalam wujud lidah-lidah api, hinggap di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus ya. Peristiwa itu terjadi sangat menakjubkan ya. Para murid Tuhan Yesus bisa berbahasa lain karena kepenuhan Roh Kudus. Nah, anak-anak, gambarannya seperti ini ya. Kalian bisa lihat di layar ya. Gambarannya seperti ini. Para murid setelah mereka berdoa dalam ketakutannya pasrah kepada Tuhan ya, lalu datanglah Roh Kudus berwujud lidah-lidah api ya, seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus akan datang untuk menghibur mereka ya. Dari antara murid-murid itu, seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus kemudian berani menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak yang saat itu menyaksikan peristiwa itu. Simon Petrus dengan khotbahnya yang pertama kali dapat memenangkan jiwa sebanyak 3.000 orang ya. Mereka bertobat dan minta dibaptis. Sejak saat itu terbentuklah gereja mula-mula atau disebut juga gereja perdana, gereja permulaan ya. Nah, sejak saat itu pula orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut orang Kristen. Setiap hari mereka mengadakan persekutuan ya, berdoa bersama, mendengarkan pengajaran firman Tuhan oleh para rasul dan makan bersama secara bergilir di rumah jemaat. Jemaat perdana atau jemaat mula-mula ini hidup dengan rukun, sehati, sejiwa, ya, sepenanggungan, saling mengasihi, saling membantu mereka yang kekurangan, saling melengkapi dan sebagainya. Nah, anak-anak, itulah kehidupan jemaat mula-mula setelah kehadiran Roh Kudus atas murid-murid, karena murid-murid memiliki keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus dan mereka mau bertobat dan dibaptiskan ya. Sekarang kita akan ketahui seperti apa peran Roh Kudus ya. Seperti apa peran Roh Kudus. Nah, peran Roh Kudus adalah sebagai roh yang menghibur ya, menghibur orang beriman atau orang percaya yang dicekam kesedihan atau kedukaan. Yang kedua, sebagai roh yang menguatkan orang beriman atau orang percaya yang mengalami kelemahan dan ketakutan. Yang ketiga, sebagai roh yang membimbing orang beriman atau orang percaya kepada kebenaran seturut dengan firman Tuhan. Nah, Ibu akan jelaskan ya per poin dari peran Roh Kudus ini. Yang pertama, roh penghibur. Kita tahu bagaimana para murid
Yesus ketakutan pada orang-orang yang pernah menyalibkan Yesus, ya. Mereka tidak berani berbicara atau menyampaikan atau bersaksi ya tentang Yesus. Mereka sedih dalam ketakutannya. Namun setelah Roh Kudus datang, mereka dihiburkan dan dikuatkan. Demikian juga hingga saat ini Roh Kudus tidak berhenti menghibur kita. Orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus. Dikala kita mengalami kesedihan, Roh Kudus akan hadir untuk memberikan ketenangan, membebaskan kita dari kesedihan, asal kita tetap menjalin hubungan baik dengan Roh Kudus. Selanjutnya, poin kedua, roh yang memberi kekuatan. Jadi peran Roh Kudus ini adalah memberi kekuatan. Kekuatan yang diberikan Roh Kudus terbukti dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab maupun sejarah gereja. Demikian pula Roh Kudus tetap berperan terhadap kehidupan orang-orang percaya masa sekarang. Nah, selanjutnya sekarang ini ya, orang percaya sering mengalami hinaan, ya. Orang percaya sering mengalami hinaan, cacian, direndahkan karena kepercayaan kepada Kristus. Namun Roh Kudus tetap memberi kekuatan supaya iman percaya kita tidak goyah. Kita tetap mengiring Tuhan Yesus hingga akhir hidup kita. Sekarang yang ketiga adalah peran Roh Kudus, yaitu sebagai roh yang membimbing. Tidak menutup kemungkinan anak-anak, ya, kita sebagai orang-orang yang percaya bisa menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Itu fakta, ya. Jika kita benar-benar menjalin hubungan dengan Roh Kudus secara baik, Ia akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita dan mengarahkan kita kepada langkah atau tindakan yang benar. Ia akan membimbing orang-orang percaya agar selalu berada pada kebenaran. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana ciri-ciri orang yang diperbarui Roh Kudus. Pembaruan itu tidak terjadi seketika, anak-anak. Tidak sekaligus langsung ada pembaruan ketika Roh Kudus turun, tidak, ya. Namun ada proses yang harus dilalui, ya, sesuai dengan proses iman yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, ya. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18, ya, kalian bisa baca nanti. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dan kita sedang diubah menjadi serupa dengan kemuliaan yang terus meningkat, yang datang dari Tuhan yang adalah Roh. Ayat tersebut menjelaskan bahwa memperbarui atau membentuk menjadi manusia baru adalah melalui proses iman. Sekarang Ibu akan jelaskan poin per poin dari ciri-ciri orang yang diperbarui oleh Roh Kudus. Yang ke-1, orang yang diperbarui atau yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ia adalah orang-orang yang mampu bertahan menghadapi godaan. Godaan yang seperti apa? Godaan untuk melakukan kejahatan. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus tetap setia pada ajaran imannya yang benar, ya. Sekarang ini banyak pengaruh yang tidak baik, anak-anak, itu kalian harus tahu, ya. Pengaruh yang tidak baik sudah ada di mana-mana dan sudah menggerogoti imannya anak-anak Kristen atau orang-orang yang percaya. Jadi kalian harus hati-hati di sini, ya. Kalian harus bisa memilah-milah mana ajaran yang benar, mana ajaran yang tidak benar, ya. Jadi kalian nanti bisa bertahan di sini, ya. Berdoa kepada Tuhan supaya kalian bisa mempertahankan iman kalian pada ajaran yang benar. Selanjutnya, yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah setia membaca Alkitab, berdoa dan beribadah.
Jadi kalau orang tidak berdoa, orang beriman atau orang yang mengaku percaya kepada Yesus tidak pernah berdoa, berarti tidak pernah ada komunikasi dengan Tuhan. Nah, ini harus kalian perhatikan. Rohani mereka akan mati kalau tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Jadi kita orang yang percaya harus rajin berdoa, ya, rajin berkomunikasi dengan Tuhan, supaya Roh Kudus selalu mengingatkan kita atau membimbing kita, ya, mengajarkan kita hal-hal yang benar di dalam hati kita. Ciri yang ketiga yaitu orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang yang mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, ini ada kaitannya dengan poin yang kedua tadi, anak-anak. Jadi untuk mengerti dan untuk mengerti apa yang dikehendaki Allah, maka orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus harus rajin membaca Alkitab atau membaca firman Allah, berdoa dan beribadah. Beribadah ini ada dua jenis, ya, kalau ibu bilang, ya, ada dua jenis. Ada pengertian secara khusus dan ada pengertian secara luas. Khususnya, pengertian secara khusus itu ibadah kita yang berkaitan langsung atau berhubungan langsung dengan Tuhan. Sedangkan yang secara umum berkaitan dengan sesama kita, ya, kita melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah masyarakat, ya, yang berhubungan dengan orang lain, gitu ya. Kita melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan bersama dengan orang-orang di sekeliling kita. Yang keempat adalah ciri-ciri orang yang diperbarui Roh Kudus selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan. Anak-anak, sekarang ini adalah masa pandemi, ya. Tentu banyak sekali orang yang mengeluh. Tidak menutup kemungkinan orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia banyak mengeluh, ya, mereka banyak yang mengeluh juga, ya. Kok tidak selesai sih masa pandemi ini, ya. Yang sekolah, aduh aku pengen sekolah, aku rindu sekolah, datang di sekolah, belajar di sana, kok tidak selesai. Nah, itu, ya, keluhan-keluhan yang seringkali keluar dari diri kita yang tanpa kita sadari, ya. Tetapi anak-anak kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita diajarkan untuk tetap bersyukur apapun keadaannya, ya. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, kita diajarkan oleh Tuhan untuk selalu bersyukur. Karena demikian, ya, Ibu akan beritahu, orang yang selalu mengucap syukur dalam hidupnya memiliki kepasrahan dan keikhlasan menghadapi setiap persoalan hidup. Dengan mengucap syukur akan menghancurkan energi negatif, dan yang muncul adalah energi positif, yaitu rasa optimis, sehingga tidak lagi mengenal putus asa. Oke, yang kelima adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang yang rendah hati dan tidak sombong. Nah, siapa yang merasa sombong, ya? Selama ini, ya. Kalian tahu kan sombong itu apa, anak-anak? Ya, sombong itu adalah mengunggulkan atau merasa dirinya pintar, merasa dirinya bisa, merasa dirinya mampu. Itu orang-orang sombong. Bahkan orang-orang sombong itu sering menghina orang-orang lain, ya, yang ada di sekitarnya, yang merasa jelek, yang merasa rendah dari dia, ya, dihina. Itu orang sombong, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan melakukan hal seperti itu. Kita mau tetap rendah hati, tetap mengasihi sesama kita, saling menolong, ya, saling membantu tanpa melihat siapa orang itu, ya. Kita rela ikhlas untuk menolong, kita rela ikhlas untuk memberi sesuatu di mana orang lain membutuhkan. Kalau kita punya, ya kita beri, ya. Kita punya, kita beri. Jangan menyembunyikan apa yang kita bisa berikan kepada orang lain, gitu, ya.
Nah, anak-anak, yang keenam sekarang ya, menerima dan menghargai semua orang tanpa terkecuali. Nah ya, inilah orang yang menerima atau dipenuhi oleh Roh Kudus, bisa menerima dan menghargai orang tanpa terkecuali. Jadi dengan menghargai orang lain, kita tidak mau menghina orang lain, kita tetap menghargainya, menghormatinya sebagai sesama yang diciptakan dari pribadi yang sama, yaitu Allah. Demikianlah pelajaran kita hari ini ya. Sebagai kesimpulannya, hidup di dalam atau bersama Roh Kudus sangat penting bagi kehidupan orang yang beriman atau percaya Kristus. Yang kedua, karena dengan hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan senantiasa dibimbing dalam jalan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Kristus sebagai pribadi yang kita percaya, ya, meskipun kita didera penderitaan, didera tekanan, himpitan, aniaya, Kristus di dalam Roh Kudus ya, akan menjaga kita. Ya, supaya kita bisa mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hatimu ya, yang akan selalu menjaga dan membimbing kalian. Oke, ya, terima kasih. Demikian pelajaran kita hari ini. Kita mau berdoa bersama. Berdoa mulai. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami diberitahu oleh Tuhan bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan harus tetap mempertahankan iman kami supaya kami memiliki berkat-berkat yang luar biasa yang dapat kami bagikan bagi sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang rendah hati, tidak sombong, tetapi boleh memuliakan Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah anak-anak-Mu sekalian yang menonton pelajaran hari ini, sehingga mereka dapat menerapkannya dalam hidup mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat anak-anak ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tuhan memberkati. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini mengenai Roh Kudus memperbarui hidup orang beriman? Senang bukan? Pastinya mudah untuk kalian pahami materi ini kan? Baik, anak-anak, kepahaman kalian akan materi Roh Kudus memperbarui hidup orang beriman, Ibu dapat melihatnya dari nilai kalian dalam mengerjakan soal-soal berikut ini. Nah, sampai di sini pembahasan materi. Semoga kalian dapat mengaplikasikannya dalam hidup kalian dengan baik. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan pola hidup sehat di era pandemi COVID-19 ini. Tetap selalu menyaksikan Rumah Ilmu di TV 9. Tetap saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Sampai jumpa.